Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dengan soal simulasi SNBT, tetapi hari ini kita bahasnya adalah penalaran matematika. Nah, ini soal yang pertama. Di sini disediakan gambar suatu biang lala bertitik pusat di P 0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu di titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, itu pertanyaannya ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu radiusnya. Jadi, kita tentukan tuh radius atau R dari biang lala tersebut. Nah, radius itu kan dari P ke D ya, salah satunya. Nah, ini adalah R-nya. R-nya itu kita peroleh dengan cara jarak dari P ke tanah itu kan 35 ya, teman-teman. Jadi 35 dikurangi 10 ya. Kenapa 10? Karena ini yang bawah. Kayak gitu. Jadi ternyata R-nya itu adalah 25 meter. Nah, setelah tahu R-nya 25 meter, maka kita hitung dulu keliling. Ya, keliling dari satu lingkaran ini gitu. Jadi artinya keliling apa? Dari titik D sampai lagi ke titik D. Nah, kita mau hitung gitu jaraknya berapa. Nah, rumus keliling dari suatu lingkaran itu adalah 2 pi dikali R. Nah, di sini R-nya 25, jadi 2 pi dikali 25 sama dengan 50 pi. Nah, ini dibiarkan ya, pi-nya dibiarkan. Jadi jangan diuraikan pi-nya itu. Jadi 22/7, nggak usah. Tapi sampai sini saja. Nah, kemudian setelah kita tahu satu kelilingnya ternyata adalah 50 pi meter, maka di sini kita kan mau cari tahu satu keliling atau satu putaran itu butuh berapa menit. Nah, maka kita pakailah perbandingan. Nah, di soal itu diketahui bahwa kita lanjut sebelah sini ya. Nah, di soal itu diketahui bahwa kalau 125 per 4 pi itu waktunya adalah 5 menit. Nah, maka ini kita bandingkan ya, kita bagi aja nih per satu kelilingnya yaitu 50 pi itu sama dengan, ini kan 5 menit ya, 5 menit, nih 5 menit berbanding, kita nggak tahu ini yang akan kita cari, yaitu X, gitu, dimisalkan dengan X. Nah, setelah itu kita kali silang, ya, kita kali silang, nih 50 kali 5 itu sama dengan 250 pi, ya, kali silang dari sini ke sini kayak gitu sama dengan, nah X-nya pun sama, kita kali silang juga 125/4 pi dikali X. Nah, yang akan kita carikan X, maka 125 pi ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 250 pi dibagi 125/4 pi itu sama dengan X. Nah, kita hitung yang sebelah kiri. Ini pembagian ya teman-teman. Jadi bisa diubah jadi 250 pi dikali, nah dibalik yang bawahnya ya, jadi 4/125 pi. Nah, pi-nya ini karena dia sama tuh, sebetulnya dari awal ini udah boleh ya. Nah, atau misalnya kita coret dari mulai pembagian aja ya. Nah, ini kita tulis dulu. Nah, di sini pi-nya. Pi-nya itu udah boleh dicoret dari mulai sini nih. Ya, karena sama.
Nah, yang ini jadi tadi kita bagi dulu ya. Nah, pembagian pecahan bentuk seperti ini kan boleh ditulis jadi perkalian. Jadi 250 dikali tuker ya, jadinya 4/125 sama dengan X. Maka coret, nah dibagi 25, ini 5, yang ini 10. Nah, 10 dikali 4 itu 40 dibagi 5. Karena ini kan 1 kali 5 ya, sama dengan X. 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya adalah 8 menit. Ya, jawabannya adalah 8 menit. Gitu, seperti itu ya. Sekarang soal nomor 2. Memang kalau penalaran matematika lebih panjang ya teman-teman cara-caranya dibanding dengan penalaran umum yang kemarin dibahas itu. Oke, nomor 2. Sebuah biang lala, oke ini tidak dibacakan lagi karena sama ya. Jadi si soalnya sama tapi beda di pertanyaannya aja. Jadi yang diketahuinya sama semua ya teman-teman. Nah, langsung ke sini. Pada suatu saat seseorang berada di titik B. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah berapa meter. Nah, intinya adalah kita mau cari tuh 20 menit kemudian dia tuh ada di mana sih, ya. Nah, caranya kita harus hitung dulu. Tadi kan satu putaran itu 8 menit. Maka kita harus tahu kalau 20 menit itu dia dapat berapa putaran sih? Nah, 20 menit kita bagilah dengan 8 menit. Kenapa dibagi 8? Karena tadi ya, satu putaran itu kita butuh 8 menit. Nah, 20 dibagi 8 itu hasilnya adalah pecahan ya, teman-teman. Tidak bilangan bulat. Nah, 20 bagi 8 yang mendekati itu 2, 16. Sisanya itu 4. Jadi 2, 4/8. Seperti itu. Atau disederhanakan lagi jadi 2, 1/2 ya. Nah, ini adalah putaran. Jadi 2, 1/2 putaran. Ya, artinya 2,5 putaran. Seperti ini. Ini adalah putarannya. Nah, kemudian kita mau tahu 2,5 putaran itu dia sampai di mana sih gitu. Kalau mulainya itu di titik B ya, kalau mulainya di titik B. Nah, kalau mulainya di titik B ternyata 2,5 putaran itu kita itu nih satu putaran kan dia sampai di B lagi ya. Gini. Mulai di B, satu putaran sampai di B, 2 putaran di B lagi, tambah lagi setengah putaran. Nah, maka ada di titik D ya. Jadi ada di titik D. Nah, tapi jawabannya adalah berapa jaraknya ke titik AC? Ke garis AC. Nah, jadi kita mau hitung dari D ke garis AC itu berapa jaraknya. Ini yang mau kita hitung. Nah, ini kan mudah ya, jaraknya sudah langsung diketahui bahwa jaraknya dari D ke garis AC itu sama dengan radius. Radiusnya tadi berapa? Sama dengan 25 meter. Jadi jawabannya adalah yang 25 meter. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pembahasan penalaran matematika kali ini cukup 2 soal dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.